Apa mungkin Takemichi akan naik ke puncak yang terburuk di wilayah Kanto? Dan nanti berandalan yang ada di Tokyo dan prefektur-prefektur lainnya semuanya akan jadi anak buah dari Takemichi. Pasti ada yang bertanya-tanya nih. Kenapa sih kelas anime yakin banget kalau Takemichi bisa menguasai seluruh preman di Jepang? Ya karena si pembuat manganya sendiri udah merencanakannya seperti itu. Makanya di awal pembukaan manga pada chapter pertama, Wakuiken memperkenalkan sosok Hanagaki Takemichi yang mempunyai tujuan untuk naik ke puncak yang terburuk di wilayah Kanto. Nah, wilayah Kanto itu merupakan salah satu dari 8 pembagian wilayah di negara Jepang. Di Kanto sendiri terdapat 7 prefektur, satu di antaranya yaitu Tokyo. Lalu di Tokyo masih ada lagi yang namanya distrik. Salah satunya yaitu Shibuya, tempat di mana Toman berkuasa, sekaligus tempat tinggal Takemichi dan kawan-kawannya. Nah, kita kembali ke topik. Takemichi itu nantinya gak cuma jadi berandalan nomor 1 di Shibuya, gak cuma jadi berandalan nomor 1 di Tokyo, tapi sampai ke puncak berandalan di wilayah Kanto. Keren kan? Alasan Takemichi bisa mewujudkannya karena itu merupakan mimpi dari Takemichi. Kamu tahu sendiri kan kalau semuanya berawal dari mimpi. Misalnya Naruto tuh, sekarang bisa jadi Hokage, awal mulanya dari mimpi. Gak terkecuali bagi Takemichi. Kalau kita nonton episode 10, nanti ada bagian di mana Takemichi sedang berkumpul sama temen-temennya, lalu dia tiba-tiba berdiri, ceramah, bahas masalah mimpi mereka yang ingin menguasai seluruh negeri. Dia juga mengatakan kalau ingin hidup sebagai berandalan, mereka harus punya tujuan setinggi mungkin. Salah satunya yaitu buat menjadi berandalan nomor 1 di Tokyo. Jangankan pas udah SMP ya, orang pas masih SD aja, Takemichi udah punya cita-cita jadi berandalan nomor 1 di Jepang loh. Nah, alasan yang keduanya karena dia mirip sama Shinichiro. Tahu Shinichiro kan? Itu yang kalau Mikey bilangnya dia payah dalam bertarung, gila perempuan, dan kentutnya bau. Tapi dia bisa membuat semua orang jadi tertarik padanya. Semua orang berkumpul di sekelilingnya, preman-preman yang ada di Tokyo, semuanya mengidolakan Shinichiro. Nah, Takemichi juga sama. Orang Mikey sama Draken aja langsung tertarik loh pas pertama kali ketemu Takemichi. Baji pun sama. Dia menyerahkan Mikey dan Toman di genggaman Takemichi. Lalu Inui juga tuh, saking percayanya sama Takemichi, sampai-sampai dia menyerahkan Black Dragon generasi ke-11 di bawah kendali Takemichi. Makanya ketika di Toman, selain menjadi kapten divisi pertama, Takemichi juga sebagai pemimpin Black Dragon generasi ke-11. Sampai ketika melawan Tenjiku nih, Takemichi mengambil alih penuh kekuasaan Toman. Jadi nanti kalau semua preman udah bisa dikontrol sama Takemichi ya udah, tinggal jalan aja. Entah itu mau nguasain Tokyo, nguasain wilayah Kanto, atau mau menuju puncak nomor 1 di Jepang ya mungkin-mungkin aja. Nah, selain alasan tadi, kebetulan misi Takemichi di ARC yang terakhir kali ini kan buat menyelamatkan Mikey, yang secara tidak langsung dia harus bertarung dan mengalahkannya. Aku sih gak mau tahu gimana caranya Takemichi buat mengalahkan Mikey, tapi yang pasti jika Takemichi menang, dia akan melesat sampai ke puncak Tokyo. Bahkan kalau mau jadi berandalan nomor 1 di Jepang pun gampang loh. Contohnya kisah Kiteta. Pas dia bisa menghasut Mikey, dia jadi berandalan nomor 1 di Jepang, walaupun rencananya butuh waktu 10 tahun. Jadi kalau Mikey udah dikalahkan sama Takemichi, dalam artian diselamatkan gitu ya, maka Mikey akan sepenuhnya memihak ke Takemichi. Sementara bawahan Mikey aja udah menguasai berbagai daerah, seperti Haitani bersaudara di Roppongi. Terus ada Kakucho yang dulu bersama Izana pernah menguasai Yokohama, ada Mochi dari Kawasaki, dan masih banyak lagi. Makanya buat menguasai Tokyo ya bukan urusan yang sulit lah. Apalagi nama geng yang dipimpin Mikey sekarang namanya adalah Kanto Manji. Berarti memang mereka udah punya tujuan buat menguasai wilayah Kanto. Yang jadi pertanyaanku itu, nanti Takemichi bakalan nekat maju sendiri buat melawan Mikey kayak yang udah-udah, atau dia bakal membentuk geng lagi nih. Kalau mungkin ya nanti anggotanya bisa aja Draken salah satunya. Kalau Takemichi ngajak Draken udah pasti mau sih. Soalnya kan dia sebenarnya orang yang paling gak setuju kalau Toman bubar. Waktu itu dia cuma pura-pura setuju aja. Nah, apalagi buat urusan menyelamatkan Mikey.
Tapi kalau temennya Takemichi seperti Pahchin, Pehyan, Hakai, Mitsuya, Chifuyu, mereka udah diputuskan sama Takemichi buat gak diajak gabung ya. Karena Takemichi gak mau mengganggu kerja keras mereka. Kan Takemichi tahu kalau di masa depan mereka bakalan jadi orang yang sukses di bidangnya masing-masing. Menurutku kalau Takemichi ngajak Shiba Taiju mungkin bakalan jadi tambah seru nih. Terus ngajak Hanma. Ya namanya juga prediksi. Nah, jika semua yang tadi aku sebutkan itu benar-benar terjadi, maka mungkin saja ini akan jadi episode terakhir sekaligus ending yang bahagia, di mana Takemichi menjadi berandalan nomor 1 di Jepang. Lalu di masa depan, Maeki bisa ikut hadir di acara pernikahannya Takemichi dengan Hinata.